Ya, Bapak Ibu, selamat malam, selamat tahun baru semua. Apa kabarnya? Malam, Pak. Selamat tahun Selamat baru. malam Pak Andreas, selamat malam Ya, semuanya. selamat malam semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami dapat bertemu kembali pada mata kuliah yang baru. Tuhan kiranya Engkau tolong kami semua dan biarlah mata kuliah ini membekali kami dalam pelayanan kami. Kami mulai pertemuan pertama ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, seperti biasanya kuliah kita dengan menggunakan Google supaya seluruh percakapan dan bukti untuk aktivitas akademik selama pembelajaran terarsip, ya. Seperti biasanya saya akan membagikan rekamannya dan saya akan taruh di Google Classroom. Jadi semua wajib bergabung di Google Classroom. Materi saya sudah taruh di Google Classroom. Begitu juga dengan RPS dan juga buku-buku yang kita gunakan. Nah, mata kuliah kita adalah mata kuliah teologi dan teknologi. Ini sebenarnya mata kuliah baru di semester ini. Nah, seperti biasanya bahwa seluruh penilaian aspeknya adalah tentunya kehadiran. Saya sangat streng ya Bapak Ibu ya dalam kehadiran. Kemudian seperti yang saya beritahukan pada grup tadi, yaitu kejujuran akademik ya, kejujuran akademik dalam Bapak Ibu mengerjakan. Jangan sampai Bapak Ibu apalagi kita udah dewasa ya, udah ada umur, itu kemudian cacat dalam hal plagiat, pakai tulisan di internet, di copy paste begitu saja. Dan kalau ada yang seperti itu, baik mau nggak usah ujian lah, tugas saja saya menemukan seperti itu, saya nyatakan langsung fail ya, seperti itu. Jadi itu tolong dipahami. Ini bukan saya, ini aturan STPPI, karena mengingat sekarang orang menggunakan teks, memakai teksnya orang lain dengan tidak tanggung jawab ya. Seperti itu. Kemudian tugas-tugas dan juga ujian semester dan juga ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian semester, akhir semester. Seperti itu. Pengumpulan tugas tetap dilakukan di Google Classroom agar semua terarsip dan tentunya tugasnya sangat terukur. Seperti itu. Perkuliahan ini adalah perkuliahan pertama hari ini tanggal 17 Januari ya. Jadi kita akan kuliah selama 16 kali pertemuan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, di situ ada kalender ya, tanggal mana saja kita ikuti itu. Kita ikutin saja karena kalau kita ubah bentrok satu pasti bentrok semua itu nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan atau pernyataan seputar teknis perkuliahan kita? Nah, ini masih pertemuan pertama ya. Jadi saya menganggap Bapak Ibu semua hadir. Hadir itu maksudnya ya yang hadir gitu. Karena tetapi untuk minggu depan saya sudah akan mulai menggunakan daftar hadir yang diberikan oleh sekretariat. Nah, masalahnya Bapak Ibu registrasi enggak di situ. Nah, jangan sampai namanya tidak ada sehingga saya tidak bisa memanggil. Kemudian bahwa perkuliahan ini adalah reguler, Bapak Ibu 3 kali tidak hadir dengan alasan apapun, ya tentunya akan gagal. Sama seperti standar yang pagi.
Jadi Bapak Ibu jangan merasa, oh kelas sore ini jauh lebih ecek-ecek, enggak juga, karena standar yang digunakan sama, baik untuk akademisnya, kedalamannya, maupun juga untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan aturan-aturan seperti itu. Nah itu sekilas pengantar perkuliahan kita. Kemudian materi setiap pertemuan saya taruh di Google Classroom. Itu juga untuk menertibkan baik pengajar maupun mahasiswa terhadap materi yang akan disajikan pada setiap pertemuan. Nah, oke, sekarang saya akan masuk ke dalam materi bahwa lagi-lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru, dan seluruh pertemuan pada perkuliahan kita, kenapa mungkin di sini ada yang baru ya, maksudnya baru bertemu saya mungkin karena waktu lalu tidak ada pada kelas bahasa Ibrani. Jadi saya menggunakan Google Meet, dan Bapak Ibu kalau lihat di sebelah kiri atas ada status merah, itu artinya terekam. Jadi dan saya akan bagikan pada setiap pertemuan, itu Bu Sherry itu biasanya yang nagih saya, Pak rekamannya belum, ya, di bahasa Ibrani, supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya Bapak Ibu juga bisa cek nih dosen masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, itu tentara semua, termasuk juga mahasiswanya masuk, oh ini cuma online 2 menit gitu, itu akan kelihatan. Jadi dan itu akan saya laporkan di setiap pertemuan di Google Classroom. Bapak Ibu tinggal lihat saja. Biasanya Bu Sherry ini paling aktif mengingatkan kalau rekamannya belum ada, Pak materinya yang kemarin mana, oh ya saya upload, kecuali memang beberapa waktu lalu yang ada masalah teknis. Bu Sherry gimana kabarnya? Masih semangat dan teman-teman? Semangat, Pak. Ya, mata kuliah kita judulnya adalah teknologi dan teologi. Tapi perlu diingat ya, bahwa teknologi yang dimaksud di sini bukan kabel, bukan remote AC, bukan AI, walaupun itu nanti kita singgung. Nah, jadi hari ini agenda kita adalah menjernihkan dulu dua istilah ini, teologi dan teknologi. Tetapi secara sekilas, saya perlu sampaikan bahwa mata kuliah ini, yang disebut teknologi dalam mata kuliah ini, kita akan membahasnya jauh lebih mendasar. Kalau AC, komputer, laptop, kemudian apa lagi? AI, itu memang teknologi, tapi wujudnya. Nah, memang itu nanti akan kita singgung, tetapi yang dimaksud teknologi adalah apa? Sebentar kita akan jelaskan. Nah, kemudian judul mata kuliah ini atau namanya adalah teologi dan teknologi. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, oh ini nanti adalah penggunaan teknologi untuk berteologi, gitu kan? Bukan. Jadi mata kuliah ini tidak berbicara tentang penggunaan teknologi untuk berteologi, tidak. Kalau seperti itu, penggunaan teknologi untuk teologi itu media namanya. Nah, terus gimana Pak? Jadi mata kuliah ini adalah justru mencari dan mendudukkan teologi dengan teknologi pada derajat yang sama, ya, pada derajat yang sama, pada kedudukan yang sama, dan mencari atau dicari hubungannya nanti.
Nah, oleh sebab itu, jangan dikira bahwa mata kuliah ini sebagai penggunaan teknologi untuk berteologi seperti teknologi internet untuk menyampaikan khotbah streaming, bukan itu. Jadi siap-siap saja Bapak Ibu akan masuk ke dalam dunia apa? Kata anak saya masih kecil, dunia tipu-tipu, bukan. Ini dunia filosofis, ya. Bagaimana teologi dan teknologi itu dikomunikasikan. Nah, mungkin Bapak Ibu mengatakan teknologi itu apa sih Pak? Nah, justru itu yang akan kita coba bahas. Makanya agenda pertemuan pertama ini adalah penjelasan dalam rangka untuk menjernihkan, ya, teologi dan teknologi. Untuk menjernihkan teologi dan teknologi, terutama istilahnya, ya. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Nah, oke, saya akan masuk ke materinya. Kita simak bersama-sama. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini, urusan kita atau fokus kita adalah menjernihkan dulu apa itu teologi dan apa itu teknologi. Karena judul mata kuliahnya saja yaitu teologi dan teknologi. Makanya kita harus jernihkan dulu apa itu teologi dan apa itu teknologi. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, menurut Bu Sherry, teologi itu apa sih, Bu Sherry? Ilmu yang mempelajari tentang Allah, Pak. Ya, kita kumpulkan dulu ya. Ilmu yang mempelajari tentang Allah. Oke. Britania, Regita, apa menurutmu teologi itu? Menurut saya ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, Pak. Ya, oke, kita kumpulkan dulu. Nah, Pak Gamaliel, apa yang dimaksud dengan teologi? Kita kan sering dengar kata teologi gitu. Apa Pak? Enggak apa-apa, ini jangan terlalu tegang ya, ini udah malam ini masalahnya. Nanti ngantuk kita. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Ya, oke. Selamat malam Pak Intian. Beliau, ini ada Pak Intian. Beliau adalah malam Bapak Andreas. Ya, beliau adalah senior saya ya. Beliau pejabat gereja GPPS. Ya, oke. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi, mari kita coba lihat teologi dan teknologi itu sebenarnya apa. Nah, jadi memang benar istilah teologi itu adalah berasal dari theos dan logia yang kemudian satu stemnya sama dengan logos. Tetapi istilah teologia itu, karena logia itu adalah percakapan. Nah, alangkah baiknya kalau teologi itu diartikan sebagai percakapan. Ya, sebagai percakapan. Percakapan, tepatnya percakapan tentang Tuhan. Percakapan tentang Tuhan. Loh, percakapan tentang Tuhan.
Jadi dalam hal ini, dia merupakan sebuah percakapan. Percakapan. Ya memang percakapan. Nah, boleh saja dipahami sebagai ilmu, namun harus dalam pengertian atau pemahamannya sebagai percakapan. Mengingat ilmu itu merupakan hal yang harus dapat dipercakapkan. Nah, percakapan-percakapan yang kemudian menjadi terstruktur, itulah ilmu. Jadi memang benar, dia ilmu, tapi jangan buru-buru dikatakan sebagai ilmu, karena pertamanya adalah percakapan. Percakapan-percakapan yang terus-menerus, gitu kan, kemudian dibangun, terstruktur, itulah ilmu. Ya. Tetapi alangkah baiknya didefinisikan secara mendasar percakapan. Percakapan tentang Tuhan. Itu teologi. Nah, dari pengertian ini, saya tanya sekarang, kalau itu merupakan percakapan tentang Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang mempercakapkan? Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, teologi itu apa? Jawab aja. Dan ini merupakan istilah yang benar-benar sangat generik, umum. Jadi istilah teologi itu memang dalam sejarahnya istilah ini muncul seolah-olah milik dunia orang Kristen gitu kan. Teologia gitu kan. Tetapi kita harus berpindah dari pemahaman yang sempit ini kepada pemahaman yang generik, yang umum. Gitu. Bahwa merupakan sebuah percakapan. Pertanyaannya lebih lanjut, percakapannya siapa? Siapa yang mempercakapkan? Nah, ternyata ya jelas percakapan manusia. Yang mempercakapkan adalah manusia. Nah, siapa yang mempercakapkan? Tentunya manusia. Manusia yang satu kepada manusia yang lain. Nah, ini pemahaman dasarnya dulu ya. Gitu. Nah, karena teologi itu merupakan sebuah percakapan antara manusia dengan manusia. Nomor 4, apa yang dipercakapkan? Tuhan. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa teologi itu tidak jatuh begitu saja, gitu. Karena merupakan sebuah percakapan. Siapa yang mempercakapkan? Ya manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu bahwa bidang teologi itu dibagi, gitu kan? Makanya kalau percakapannya adalah ya hal-hal yang di Alkitab, makanya namanya teologinya adalah teologi biblika, gitu kan? Karena percakapan tentang apa? Tentang Allah yang apa? Yang di Alkitab, yang dinyatakan dalam Alkitab. Oh, itu teologi biblika. Jadi sebagai percakapan, ini Bapak Ibu kalau bercakap kan mesti ada titik berangkatnya kan? Nah, percakapan itu selalu mempunyai titik berangkat. Nah, kalau percakapan tentang Allah yang titik berangkatnya Alkitab, itu disebut teologi biblika. Percakapan tentang Allah yang berangkatnya dari, misal, kehidupan praktis, gitu kan? Oh, makanya disebut teologi praktika, gitu kan? Percakapan-percakapan tentang Allah yang berangkatnya dari pemikiran bapak-bapak gereja disebut sebagai teologi dogmatik, gitu kan? Dogma itu ajaran, berarti yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Percakapan tentang Tuhan, teologi, gitu kan? Yang berangkat dari konteks sehari-hari, bukan dari Alkitab loh ya. Jadi perhatikan nanti kalau Bapak Ibu belajar, bahkan sekarang, sebagai percakapan, teologi itu punya titik berangkat.
Dan titik berangkatnya bisa dari mana saja, gitu. Dan pengetahuan ini harus ada di Bapak Ibu supaya tersistematis, tidak dicampur adukkan, gitu ya. Nah, contohnya misal teologi Pantekosta itu selalu berangkat dari pengalaman. Dia merefleksikan atau justru mengharapkan atau bahkan mau berangkat dari pengalaman dulu sehingga dia berteologi. Salah enggak? Ya enggak. Nah, disebut sebagai teologi Pentakosta yang pasti akan berbeda dengan misal teologi dogmatika. Misal dogmanya Agustinus, beda pasti. Nah, jadi sebenarnya sederhana sekali. Cuman kita terpeleset pada definisi yang lebih bagus sebagai ilmu sehingga Bapak Ibu menganggap teologi itu punyanya orang yang sekolah teologi. Nah, kalau teologi merupakan sebuah percakapan tentang Tuhan, kan? Nah, apa yang dipercakapkan yaitu Tuhan. Nah, oleh sebab itu hal atau meter itu hal, perihal. Kalau tulis surat kan biasanya ada nomor, hal, dan lampiran. Nah, hal atau objek formale dari teologi adalah Tuhan. Dan segala yang berkaitan dengannya. Ini definisi Rudolf Bultmann, seorang teolog perjanjian baru. Namun perlu dicatat bahwa yang dimaksud Tuhan adalah konsep Tuhan yang diyakini oleh orang itu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau mau digambar, teologi itu sebenarnya percakapan orang, gini kan, dia bercakap. Yang dipercakapkan adalah Tuhan. Tapi ingat, ketika Tuhan di sini dipercakapkan, nah itu dia sudah merupakan iman atau pemahaman. Berarti kalau begitu teologi ini adalah percakapan. Percakapan siapa? Manusia dengan manusia tentang keyakinannya terhadap Tuhan, gitu kan? Nah, kalau kita memakai definisi dasar yang seperti ini, ya, kita nanti akan menuju pada sebuah pemahaman. Oleh sebab itu, teologi merupakan percakapan setiap orang tentang imannya. Nah, ini bahasa sudah masuk bahasa teologi ya, atau bahasa bahasa singkatnya adalah keyakinan orang, percakapan setiap orang tentang keyakinannya atas seluruh realitas Tuhan yang mana itu merupakan Geschichte. Nah, ini ngomong-ngomong soal Geschichte ini makanan apa? Nah, saya jelaskan seperti ini. Di dalam dunia teologi itu dibedakan dua istilah untuk sejarah. Kalau di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris cuma satu. Sejarah ya sejarah saja. Sejarah ya sejarah aja. Pak Lukas, menurut Bapak sejarah itu apa, Pak? Apa sejarah itu? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Pak Rizkal, menurut ya, Pak, sejarah itu apa? peristiwa yang sudah terjadi, Pak. Oke, kita kumpulkan dulu. Bu Francisca, Siahan,
Mengutipu sejarah itu apa? Catatan akan setiap peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, Pak. Oke. Gabriel Octaviani, menurut Anda sejarah itu apa? Gabriel dengar suara saya nggak itu? Dengar, Pak. Ya, menurut Kejadian di masa lampau. ya, oke. Nah, ini permasalahan mendasar di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sejarah cuma satu kata. Tetapi kalau kita lihat dari pemahaman teologi, terutama Immanuel Kant, dia membedakan. Jadi begini, Bapak Ibu, ada peristiwa, ada pemaknaan terhadap peristiwa. Ada peristiwa, ada pemaknaan terhadap peristiwa. Nah, cilakanya dua-dua ini di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris cuma disebut sebagai sejarah. Padahal ini dua hal yang berbeda. Yang satu peristiwa, itu orang Jerman menyebut Historie. Sedangkan pemaknaan terhadap peristiwanya itu Geschichte. Nah, ini orang teologi mesti tahu. Nah, misal sekarang. Misal, ini kan kita kebanyakan orang Pentakosta kan. Biasanya ada ruang kesaksian di gereja. Dulu saya di gereja kampung di GPDI itu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu cerita yang saya pernah ceritakan. Ada ruang kesaksian yang selalu dibuka ya, di tengah puji-pujian gitu. Ada orang Chinese namanya Ging. Ging ini adalah berprofesi sebagai montir. Kira-kira hidupnya pas-pasan lah. Setiap minggu dia itu bersaksi. Pokoknya tidak ada uang, ceritanya buat makan sulit gitu kan. Singkat kata, ada orang yang antar makan, baik itu nasi maupun tahu. Setiap minggu kesaksiannya itu. Nah, peristiwa tidak bisa makan, itu peristiwa. Itu historie. Itu peristiwa. Ya. Tetapi ada peristiwa berikutnya, yaitu orang kasih makanan, gitu kan. Itu juga historie. Itu peristiwa. Tetapi ketika dia memaknai bahwa ketika orang memberikan makanan, di saat dia tidak bisa makan, itu namanya Geschichte. Nah, cilakanya dua hal ini, baik peristiwa maupun pemaknaan terhadap peristiwa Geschichte, di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sejarah. Tetapi Immanuel Kant sangat membedakan ibarat silat yang tajam dua tadi itu, yaitu historie dengan Geschichte. Contoh ya, jangan tersinggung. Pak Markus dengar suara saya, Pak? Dengar, Pak. Contoh. Jangan tersinggung ya, Pak. Pak Markus ini pokoknya tiba-tiba saya nggak punya salah, nggak punya apa, dilabrak sama dia. Resek lah. Nah, tiba-tiba ada peristiwa. Nah, peristiwanya adalah Pak Markus jatuh dari motor kejebur got. Itu peristiwa. Nah, saya atau Pak Markus sendiri, Pak Markus saja lah,
memaknai atau memahami peristiwa itu sebagai teguran Tuhan gara-gara dalam bahasa kita sehari-hari kualat sama Pak Andreas. Nah, itu gesite. Jadi di sini ada dua, peristiwa dan pemaknaan terhadap peristiwa. Ini yang rancu kadang-kadang, yaitu diterjemahkan menjadi sejarah. Nah, teologi ya, kitab suci, Alkitab, menurut Bapak Ibu itu historie atau gesite? Gesite, Pak. Ada keduanya, Pak. Ada duanya, benar. Ada historinya, ada gesitenya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mengerti hal ini, gitu kan, Bapak Ibu tidak akan menjadi orang yang tersinggungan. Contoh misalnya, saya punya pengalaman, ada peristiwa dalam diri saya pada waktu SMA. Jadi saya dulu tukang ngebut, Bapak Ibu. Saya udah cerita mungkin ya. Dari arah Demak ke Semarang, saya ngebut. Tiba-tiba ada nenek, dan ini real ya, dan ini selalu menjadi kesaksian saya. Real. Nenek ini kalau saya nyebrang dari sini kan Bapak Ibu, nenek ini kan harusnya lihat sana kan. Orang saya di posisi kiri kok, dia juga dari kiri, gitu kan. Enggak, namanya juga nenek ya, nyelonong aja gitu. Nah, saya tahu spakbor, tahu ya spakbor, roda depan motor itu udah tinggal jarak sejengkal ini. Saya dalam hati berpikir, wah ini urusan pasti polisi atau kuburan, gitu kan? Karena kemungkinannya cuma dua. Kalau saya tidak banting setir, dia yang saya hantam dan pasti mati. Kemungkinan kedua, saya banting setir, saya yang mati. Kalau dia saya tabrak mati, urusannya kantor polisi dan kuburan. Kalau saya yang mati, urusannya kuburan. Saya udah mikir begitu saja. Tunggu ya, saya matiin AC dulu, berisik mesinnya. Ya, saya lanjutkan. Nah, saya pada waktu dalam jarak yang sejengkal, itu, saya cuma berteriak dengan tutup mata, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu motor, kayak diangkat begini, ini neneknya, diangkat gini, digeser seperti ini, ditaruh lagi, jalan. Dan nenek itu cuma kena siku saya, tek, ini, dan nggak jatuh. Itu peristiwa. Itu peristiwa. Nah, peristiwa yang seperti itu, saya maknai sebagai apa? Pertolongan Tuhan. Jadi ada historinya, ada gesitenya. Pertanyaan sekarang. Misal, tiba-tiba Pak Emon atau Ibu Lingling ini ngomong, Andreas ini bohong. Kira-kira, atau Bu Seri lah, Andreas ini ngada-ngada ini. Itu kan, apa namanya, ya paling ya jaraknya jauh. Kira-kira, misal ya, kira-kira. Ketika Ibu Seri, Bu Lingling, Pak Emon mendegradasi atau merusak, berusaha membatalkan gesite saya, kira-kira bisa nggak? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Karena apa? Saya yang alami.
saya yang paling tahu jarak roda itu dengan nenek itu. Nah, itu yang disebut gesite, yang kemudian menjadi apa? Sebuah kesaksian. Nah, makanya itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus. Jadi walaupun kayak nggak usah ke murid Yesus dulu, kayak saya tadi, misal Bu Seri ngomong, Bu Lingling ngomong, Pak Emon ngomong, semua ngomong, Andreas bohong, Andreas ini bohong, Andreas ini mengada-ngada. Nah, bagi saya, Bapak Ibu tidak percaya pun tidak apa-apa, ya kan? Karena saya yang alami. Saya tahu persis jarak roda itu dengan nenek itu, dan saya tahu persis kemungkinan yang sama-sama mati itu, 2 kemungkinan. Tapi tidak terjadi. Nah, gitu kan. Nah, itu gesite. Jadi pemaknaan saya terhadap peristiwa luput. Nah, itulah yang terjadi pada Yesus dan murid-muridnya. Sorry, kebalik. Murid-murid Yesus dan terhadap Yesus. Makanya itulah yang terjadi terhadap bangsa Israel dalam pengiringan dengan Tuhannya. Makanya kalau kita tanya, saya balik sekarang. Ketika Bu Seri, Pak Emon, Bu Lingling nggak percaya, bagi saya nggak masalah. Karena memang saya juga nggak menuntut Bu Lingling, Pak Emon untuk percaya. Tetapi saya yang ngalami. Inilah sebenarnya kekuatan kesaksian. Karena apa? Berangkat dari pengalaman. Nah, gesite dengan historie. Begitu juga yang terjadi pada cerita-cerita di Alkitab, kisah-kisah Yesus, itu semua gesite. Gitu. Ada historinya, ada gesitenya. Gesitenya siapa? Gesitenya mereka. Dan kita kan nggak disuruh percaya. Tuh. Bu Seri misal, saya tanya, apakah Ibu Seri disuruh percaya penulis Alkitab itu? Oh ya percaya gitu. Enggak kan? Justru karena kita tergoda dengan kesaksian itu, gitu kan? Kesaksian Yesus yang mampu menyembuhkan, Yesus yang mampu memulihkan, mengobati, bahkan yang mati dan bangkit, gitu kan? Nah, kalau mereka masih hidup itu mereka akan bilang, ini tulisan gua, gitu kan? Ini kesaksian gua, ini pengalaman gua. Lu nggak percaya pun juga nggak masalah. Makanya ini menjadi modal kita bahwa saya sangat lucu ya, merasa lucu kalau ada orang yang membatalkan, apalagi orang dengan dalil modern membatalkan kesaksian-kesaksian mereka pengikut Kristus, murid Yesus. Yaitu bagi saya, itu satu, kamu nggak harus percaya pun juga nggak apa-apa. Kedua, itu tulisan dia, gitu kan, dalam rangka dia menulis untuk kepentingannya sendiri, dalam rangka itu adalah kesaksian imannya sendiri, juga tidak disuruh percaya ke dirimu, kok lu ngamuk gitu. Nah, itu yang disebut gesite. Makanya kalau Bapak Ibu melihat di Lukas 1 ayat 2 ya, ada kata pelayan dan saksi. Nah, ini pelayan yang mana? Nah, ternyata di dalam perjanjian baru itu ada 3 macam kata pelayan. Gampangannya gini, ada pelayan rumah makan Padang, itu yang kita sebut dengan diakonos, diaken, itu pelayan meja. Ada yang disebut pelayan toko. Nah, pelayan toko itu berarti dia ada atasannya, ada bawahnya, dia sebagai pelayan, itu dulos. Nah, kalau pelayan makan yang diaken ini, makanya ini menjadi jabatan dalam gereja, diaken itu pelayan meja. Dia tidak boleh dekat-dekat, selalu dekat dengan yang dilayani, tapi juga tidak boleh terlalu jauh, gitu kan. Coba Bapak Ibu kalau di rumah makan, tiba-tiba yang layanin meja ada di situ, didiktein, kan risik juga kan. Nah, tetapi juga tidak terlalu jauh menghilang. Nah, itu konsep diaken di dalam gereja. Jadi melayani tetapi tidak ikut campur, kecuali memang diperlukan.
tidak ikut campur, tapi bukan juga menghilang gitu. Itu prinsip diaken. Ya. Nah, tetapi ada doulos. Nah, doulos itu apa? Hamba. Ya, gambarannya majikan dan hamba. Kalau tadi pelayan makan. Nah, tetapi juga ada tadi itu pelayan yang ketiga adalah pelayan kapal. Nah, zaman dulu kapal itu bukan kapal motor ya, kapal mesin gitu, kapal dayung, getek gitu. Nah, yang mana pelayan kapal ini mengantarkan orang dan dia harus serba bisa di dalam menangani situasi. Nah, menjadi pelayan dan saksi ini seringkali diterjemahkan pelayannya ini pelayan doulos, padahal bukan. Pelayannya ini adalah pelayan kapal dan bukan pelayan doulos atau pelayan apa rumah makan. Nah, ini kalau gini bisa dicek di mana, Pak? Cek di bahasa aslinya. Di situ digunakan kata hiperetes. Hiperetes itu pelayan kapal yang idenya dia harus bisa menangani situasi. Dia harus pengalaman. Oh, berarti yang dimaksud menjadi pelayan dan saksi itu harus mengalami dulu baru beraksi. Nah, karena kalau tidak mengalami, itu berarti bukan bersaksi, tapi berteori. Wah, ini bisa jadi bahan khotbah nih, silakan. Jadi menjadi pelayan dan saksi itu pemaknanya adalah alami dulu. Mengalami sehingga bersaksi. Bersaksinya karena sudah mengalami. Nah, sebelum mengalami, ketika bersaksi itu berarti berteori. Nah, itulah yang sebenarnya sama dengan gesite. Jadi, historie dengan gesite. Nah, jadi untuk kitab suci itu tadi benar bahwa ada historienya dan ada gesitenya. Nah, kita ini kan sebenarnya nggak disuruh kan. Siapa yang nyuruh Bapak Ibu untuk percaya Yesus? Boleh nggak percaya? Boleh. Tapi kan kita ini percaya karena apa? Kekuatan kesaksian Injil itu kan, yang dalam tanda kutip menggoda bahwa Allah itu selalu menyembuhkan, dapat menyembuhkan. Allah itu, Tuhan Yesus itu, dia mencukupkan, dia mengajarkan yang benar gitu kan, memberikan jaminan. Nah, oke. Itu penjelasan dari gesite. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai kuliah teologi melewatkan hal ini, bahwa di dalam teologi itu dalam pengertian sejarah ada dua, ada historie, ada gesite. Memang benar Alkitab ada historinya, tetapi jangan lupa gesitenya itulah yang merupakan yang kemudian kita sebut sebagai warisan iman. Gitu. Nah, kembali ke teologi, kembali ke pembahasan kita mengenai gesite. Oleh sebab itu, teologi merupakan percakapan setiap orang tentang imannya atau atas seluruh realitas Tuhan yang mana itu merupakan gesite. Ya kan? Gesite, pemaknaannya. Nah, nomor 8. Dengan demikian, istilah teologi tidak boleh diartikan secara sempit seolah hanya teologi Kristen saja atau hanya teologi akademis formal saja. Istilah teologi harus dipahami secara umum, secara generik. Apa saja percakapan tentang Tuhan, entah bagaimana itu isinya, bagaimana isinya, itulah teologi. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa siapa saja yang mempercakapkan tentang Tuhan, dia berteologi. Karena lagi-lagi definisi dasarnya adalah teologi merupakan sebuah percakapan tentang Tuhan, entah apapun bentuk Tuhannya, bentuk konsepnya. Nah, bagi mbok-mbok penjual cabai, yang mungkin di Gunung Kidul, gitu kan,
dia memaknai bahwa Tuhan itu bukan Adonai, bukan Kurios, gitu kan, bukan Yahweh gitu. Tapi bagi mbok-mbok di Gunung Kidul itu Tuhan itu dia definisikan secara sederhana. Pokoknya Tuhan itu loh, dia loh yang pribadi yang ngecat cabai atau lombok ini menjadi lombok ya, merah, hijau. Nah, itulah Tuhan. Nah, itu teologi. Dengan demikian, setiap orang yang mempercakapkan Tuhan itu sebenarnya dia sedang berteologi, mempercakapkan Tuhan. Nah, jadi sampai di sini definisinya kita mesti treatmentnya, kita mesti kembali sadar bahwa ini merupakan sebuah definisi yang generik. Gitu. Nah, itulah teologi. Dari kata theos dan logos yang sederhananya adalah percakapan tentang Tuhan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Atau yang mungkin belum jelas. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ada? Oke. Nah, berarti mulai sekarang, Bapak Ibu, mendefinisikan teologi, definisikanlah dengan sederhana. Percakapan tentang Tuhan itu teologi. Siapa yang mempercakapkan? Manusia. Nah, berarti nanti percakapannya itu menjadi sistematis, gitu kan? Masuk dalam dunia akademis memang benar menjadi ilmu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat teologia, biologia, nah yang ada logia itu merupakan sebuah percakapan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak Rudi. Ya Pak, menarik Pak yang mengenai histori dan geside Pak. Geside. Itu kalau tadi Bapak bilang adalah peristiwa dan yang memaknai ya Pak. Peristiwa dan pemaknaan terhadap peristiwa. Nah, artinya dua hal yang saling berdekatan ya Pak. Nah, ya. Saya mau narik gini Pak. Ada satu peristiwa, tapi memaknainya jadi gini Pak. Jadi sih kalau di kita kan penyalipan itu bahwa Yesus yang disalib. Nah, ada satu lagi teologi yang menyatakan Yesus tidak disalib, yaitu 600 tahun kemudian, artinya jauh setelah peristiwa itu terjadi. Apakah makna teologi yang di GCD itu yang di 600 tahun kemudian itu bisa dijatakan itu sebagai bagian dari itu nggak Pak ya? Nah, makanya ini pertanyaan memang di luar konteks ini, tapi saya akan mencoba menjawab. Nah, ternyata nanti kalau pertanyaan itu mau dikembangkan, loh Pak, kalau begitu apakah lebih radikal ya? Kan ada agama-agama Pak. Itu berarti GCT mereka dong Pak. Ya, benar. Nah, kalau begitu menjadi pertanyaan yang lebih liar lagi, mana yang benar Pak? Di mana kebenaran itu, gitu kan? Kalau semua pada sama-sama GCT. Nah, justru itu nanti yang akan memunculkan atau menggiring seseorang pada keyakinan imannya, gitu kan? Makanya kita lihat kisah, contohnya misal perjalanan itu Paulus, gitu kan? Nah, menjadi sampai suatu titik bahwa pada akhirnya dia percaya terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi dia pernah mengatakan Tuhan Yesus. Nah, ini kan sebuah proses gitu. Nah, merespon pertanyaan Pak Rudi tadi. Kalau begitu bagaimana? Ya tentunya begini. Kita akan melihat nanti bahwa
seperti yang saya katakan tadi dan Pak Rudi katakan, historia dengan GCT itu bukan cuma saling berdekatan, tapi dia akan menjadi sebuah kebenaran kalau antara historia dengan GCT-nya ini, ya, itu menjadi suatu kebenaran dengan indikator dia tidak terbantahkan. Pak, kalau begitu perjalanan hidup seorang ini adalah sebuah quest, gitu kan? Atau penggembaraan, ya. Benar itu. Kita tidak bisa pungkiri itu. Nah, sampai pada akhirnya, makanya contoh yang paling jelas, real bagi kita itu Paulus, gitu kan, untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, gitu kan. Bahkan dia mengatakan semuanya sampah. Kok bisa dia sampai pada titik itu? Tapi itu mungkin kita bahas lain waktu ya Pak ya. Karena arahan mata kuliah ini nanti diarahkan ke teknologi. Itu sebenarnya diperdalam nanti di mata kuliah teologi. Terutama teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru. Tetapi ini kan ceritanya saya harus mentreatment Bapak Ibu untuk istilah teologi itu dalam nanti kita kaitannya dengan teknologi. Dan yang jelas kitab suci atau Alkitab itu adalah GCT. Ya, GCT. Kesaksian orang itu GCT, makanya ruang kesaksian itu perlu. Karena ketika GCT itu dinyatakan, gitu kan, itu akan menjadi dalam tanda kutip godaan undangan orang lain. Seperti tadi saya sampaikan, kita itu kan percaya pada Yesus. Satu, apakah murid-murid Yesus memaksa? Enggak. Lebih radikalnya lagi. Kalau kita hari ini pindah Islam boleh nggak? Ya boleh aja. Pindah Konghucu boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya Gabriel Okta, kamu masih Kristen nggak Gabriel? Iya, Pak. Kenapa kamu masih Kristen? Kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa kamu sampai sekarang masih menjadi pengikut Kristus? Misal saya menggoda kamu, udah tinggalin aja lah. Kalau ada orang tanya gitu, apa jawabmu? Jawab saja pakai istilah pacaran. Karena saya masih tergoda. Itu. Kita itu percaya karena kita masih tergoda. Tergoda dengan apa? Persaksiannya itu. Jangan-jangan kita sudah sampai pada level berikutnya bukan tergoda lagi, tetapi level berikutnya. Karena apa? Kita sudah mengalami. Gitu. Nah, jadi ini jawaban yang sangat cair, ya. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kok Pak Nathanael masih percaya Yesus? Jawab saja, saya masih tergoda. Tergoda akan kebenarannya, tergoda atas kuasanya, gitu kan? Tahu kan? Ini kan paling muda di sini siapa? Ada yang paling muda di sini? Yang masih pacaran? Kalau kita tergoda, gitu kan? Sama seseorang, nah, apalagi sampai kita mengalami ya dalam pernikahan, nah gitu kan, sehingga kita dipersatukan, sehingga kita mempunyai pengalaman, gitu kan, pengalaman hidup. Nah, sebenarnya itulah. Makanya kalau ini Bapak Ibu sebenarnya tahu ya, cuma mungkin nggak tahu cara mengungkapkannya. Ya, coba cari alasannya. Kenapa Bapak Ibu kok masih beriman dalam iman Kristen kepada Yesus? Tentu kalau jawabannya anak-anak, saya takut dosa Pak, itu kan jawaban anak sekolah minggu toh. Oke lah, nggak usah takut dosa gitu. Tapi kenapa alasan yang fundamental? Jawabnya tadi itu. Karena Bapak dan Ibu kita semua masih tergoda, atau bahkan jangan-jangan Bapak dan Ibu sudah punya pengalaman. Nah,
Itu yang lebih kuat. Ya. Begitu. Oke, ini nanti masuk di dalam teologi yang lain ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi, itulah GCT. Makanya orang yang mempunyai GCT, kesaksiannya pun walaupun dibatalkan, berusaha dibatalkan, dibantah oleh 10.000 orang, dia tetap akan tegak berdiri. Itulah menjadi pelayan dan saksi yang berarti mengalami kemudian terus bersaksi. Ya karena dia mengalami. Gitu. Nah, itulah teologi sebagai GCT. Dan siapa saja yang mempercakapkan Tuhan, itu berarti berteologi. Dan apa saja percakapan tentang Tuhan, nah, itu adalah teologi. Kita maju sekarang. Kalau begitu, apa itu? Nah, apa itu teologi? Manusia adalah makhluk yang selalu berteologi, selalu mempercakapkan tentang Tuhan, termasuk mereka yang tidak mau mengakuinya atau tidak peduli. Nah, masalah mengakui atau tidak itu kan respon, tapi kan objeknya sama, bahwa dia selalu memikirkan tentang Tuhan, entah dia menolak atau tidak peduli. Itulah yang disebut bahwa manusia itu sebenarnya selalu berteologi, entah terlepas dari apa konsepnya. Nah, sekarang kita maju tentang teknologi. Sama seperti teologi, dari kata teologia, teknologi ini juga berasal dari teknologia. Nah, teknik itu adalah cara. Logia itu adalah diskursus atau percakapan. Dengan demikian, teknologi itu sebenarnya adalah, kalau teologi tadi percakapan tentang Allah, nah, tapi teknologi ini adalah percakapan tentang cara. Percakapan tentang cara. Nah, ini mendasari kita lebih filosofis ya. Jadi, memang benar, teknologi itu ada wujudnya. Ketika kita ngomong kabel, handphone, smartphone, gitu kan, itu adalah teknologi, benar. Tapi itu dalam lapisan wujud. Nah, tetapi dalam lapisan konseptualnya, dalam lapisan filosofisnya, teknologi itu kalau ditanya, teknologi itu apa sih? Cara. Percakapan tentang cara. Makanya ada teknologi pangan. Berarti percakapan tentang cara. Lagi-lagi percakapan siapa? Ya percakapan manusia. Percakapan manusia tentang cara menghasilkan pangan, teknologi pangan. Teknologi komunikasi, percakapan manusia tentang cara komunikasi. Teknologi informasi, percakapan manusia tentang cara mengolah, memverifikasi informasi. Jadi, perhatikan bahwa istilah teknologi tidak boleh dipahami secara sempit, yang hanya high-tech. Nah, kita ini sering di sini toh memaknai, oh ini teknologi. Nah, kita ngomongnya teknologi, soal teknologi itu cuma internet dan AI saja. Nah, istilah teknologi harus dipahami secara umum bahwa apapun upaya manusia untuk, ini lagi-lagi saya harus menggunakan bahasa filsafat ya. Upaya manusia untuk bercara, bukan bicara, bercara adalah teknologi. Termasuk ini nih, orang purba yang belum ada
masuk pada zaman besi, tapi dia sudah mengerti dan memerlukan alat potong, alat untuk memotong. Kemudian dia membuat yang kita sebut sekarang pisau dari batu. Dia tahu batu kalau ditajamkan akan bisa dipakai alat. Itu teknologi, saudara. Jadi pemahaman kita terhadap teknologi jangan dibatasi high-tech saja ya. Makanya high-tech itu ada high-nya. Tapi teknologi itu sendiri merupakan sebuah istilah yang generik. Sebelum ada tombak besi, gitu kan? Sebelum manusia bisa mengolah besi, dia masih hidup zaman batu. Dia tahu, dia perlu alat untuk memburu binatang supaya dia bisa makan. Karena belum bisa mengolah besi, dia mengambil ranting, kemudian menajamkan dengan pisaunya batu tadi. Ranting dan batu. Itu teknologi. Gitu loh. Jadi, kita harus memahami teknologi secara mendasar, secara umum. Nah, ini. Saudara tahu ini film apa? Mr. Bean. Ya. Mr. Bean, Pak. Ya, ini Mr. Bean ini. Ya. Mengapa manusia adalah makhluk yang selalu berteknologi atau bercara? Jawabnya sederhana. Karena manusia harus mengada. Nah, ini lagi-lagi bagaimanapun juga saya harus pinjam dari bahasa filsafat. Karena manusia harus mengada. Nah, jadi perhatikan ya. Karena manusia itu dia ada, dia berada, dia mengada. Ini pemahamannya Heidegger. Ada. Kenapa saya mau pakai gambar Mr. Bean? Bapak Ibu tahu ya, itu openingnya itu tiba-tiba dia turun dari langit gitu kan, jatuh, boom, gitu kan. Sebenarnya itu konsep filosofisnya seorang filsuf yang namanya Heidegger. Dia mengatakan bahwa manusia ini, dia tentunya sebagai filsuf ya, manusia ini terlempar. Geworfenheit, terlempar. Ibu Kristianya Yulianti, saya mau tanya dulu lah, kalau gitu. Bu Lingling aja, Bu Lingling. Bu Lingling tinggal di mana, Bu? Pangkelambun, Pak, Kalimantan Tengah, Pak. Bu Lingling itu orang apa? Chinese, Pak. Orang Dayak kah atau orang Chinese kah? Chinese, Pak. Oke, saya tanya sekarang. Dulu milih nggak jadi orang Chinese? Tidak, Pak. Nah, itulah yang disebut terlempar dalam istilahnya Heidegger. Kita ini semua terlempar, Bapak Ibu. Ya kan? Tiba-tiba sadar gitu aja. Gitu kan? Milih enggak kita ini dari keluarga Jawa kah? Atau misal Pak Entian yang medok dengan dari keluarga Chinese gitu. Misal dari He gitu, milih enggak? Tentu tidak. Itu yang dalam bahasanya Heidegger ada. Terlempar. Tentu jangan jangan dituntut atau didakwa ya Heidegger ini.
seolah-olah tidak percaya Tuhan. Bukan, karena dia batasannya adalah filsafat. Tentu nanti teologi lebih mundur lagi, berani memahami gitu kan. Oh, makanya ada ayat bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini sudah direncanakan sejak lahir. Tapi tunggu dulu. Ya. Kita tidak ke situ dulu. Bukan berarti tidak meyakini. Tetapi pemikiran Heidegger ini menjadi dasar nanti. Bahkan sampai pada teknologi. Nah, di dalam pemikiran Heidegger, manusia itu terlempar, ada. Terlempar ini bukan dalam pengertian dilempar ke sungai, tidak. Tapi seperti gambaran Mr. Bean tadi itu, buk gitu. Jatuh gitu. Jatuh pada konteks yang terikat. Contohnya misal Bu Lingling dilahirkan dalam keluarga Chinese di Pangkalan Bun. Nah, kita semua itu terlempar. Sehingga ada. Nah, dimulai dari situ dulu. Karena ada, dia berada. Ya, Bang? Karena ada, dia berada. Pak, malam-malam orang jamnya nonton sinetron, kita belajar beginian gitu kan. Saya jawab, salahmu sendiri ngambil teologi. Gitu kan. Ya, karena ada, maka berada. Karena ada, terlempar, maka dia berada, maka kita ini berada. Nah, berada bersama dengan sesama, gitu kan? Sesama itu berarti siapa? Ya manusia, gitu kan? Bukan binatang. Tetapi bersama juga dengan yang lain. Nah, di sini si Heidegger ini dia benar sebagai seorang filsuf, dia menggunakan istilah mitdasein. Artinya dasein with. Dan mitsein. Being with. Jadi kalau mau digambar singkatnya gini. Manusia tiba-tiba ada begitu aja kan. Yang gambarannya tadi itu seperti Mr. Bean jatuh gitu. Nah, karena dia ada, gitu kan. Dia berada. Berada bersama dengan manusia yang lain maupun benda-benda yang lain. Nah, jadi Heidegger ini juga mentreatment kata bersama. Bersama yang untuk sesama itu disebut mitdasein. Nah, bersama yang dengan bukan manusia tapi dengan barang-barang itu namanya mitsein. Nah, ketika manusia ini pertama kali ada itu adalah sein. Nah, karena dia ada, kemudian dia berada dengan, makanya dia harus mengada. Mengada itu adalah untuk mempertahankan dia tetap berada. Itu mengada. Jadi ini memang agak ribet ya bahasa filosofis, tapi kita coba cerna. Jadi ada, karena ada, makanya dia berada. Karena berada, makanya dia harus mengada. Nah, sebenarnya teknologi itu, manusia selalu berteknologi atau bercara karena dia adalah makhluk yang selalu mengada itu. Jadi pekerjaan dia atau kegiatan mengada itu dilakukannya adalah kegiatan berteknologi itu.
dilakukan manusia adalah dalam rangka untuk mengadap. Dalam rangka untuk mengadap. Nah, inilah yang disebut midasen, dasen wit, atau mitsen atau being wit. Seperti tadi ya. Jadi kalau manusia tiba-tiba dia ada, dia pasti berada dengan sesamanya yang disebut middasen atau dasen wit, atau berada dengan benda-benda tentunya yang bukan manusia, termasuk binatang, makanya disebut mitsen atau being with. Nah, di sini Heidegger membedakan bersama apa? Bersama dengan sesama itu middasen atau dasen with, gitu kan? Bersama dengan orang-orang, benda-benda berarti being with. Nah, dalam rangka dia berada inilah, untuk keperluan dia berada inilah, makanya dia harus mengada. Nah, jadi kita harus pahami bahwa mengada itu sebenarnya adalah dalam upaya teknologi, atau kebalik, teknologi bercara itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia atau tuntutan manusia dalam dia mengada. Karena kalau dia tidak berteknologi, berarti itu sama dengan manusia itu tidak mengada, tidak mengupayakan diri dia berada. Pak, kalau begitu begini, ketika saya mau mandi, saya perlu gayung saya pecah, ya kan? Tiba-tiba saya mengambil lem, saya lem itu gayung sehingga dapat digunakan untuk mandi. Berarti apakah itu teknologi? Itu teknologi. Dalam rangka mengada untuk mandi. Coba, berarti kalau kita punya pemahaman seperti ini, kita setiap hari itu berteknologi. Karena berteknologi adalah bercara. Bercara adalah dalam rangka untuk mengada. Mengada apa, Pak? Ya macam-macam. Mengada untuk masak. Ternyata ibu-ibu itu berteknologi. Gitu ya. Ternyata tukang tambal ban itu berteknologi. Gitu kan. Ternyata hal-hal kecil pun, gitu kan. Ketika Bapak Ibu galon aquanya habis, gitu kan. Kemudian menggantinya, itu berteknologi. Karena itu merupakan kegiatan bercara dalam rangka untuk mengada. Oke, ini bagian dari pokok bahasan kita, teknologi. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Atau mengomentari? Bapak Ibu pusing nggak dengan yang beginian? Saya harap enggak ya, udah mulai enggak ya, karena sudah semester 4. Ya, memang teologi itu ya filsafat sebenarnya. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau begitu, pertanyaannya kan muncul sekarang. Lalu mata kuliah kita teknologi dan teologi. Itu titik temunya di mana? Nah, ini pertanyaan. Pak Juan, kalau begitu kira-kira titik temu teologi dan teknologi itu ada di mana? Di praktiknya, Pak. Di apa? Pada saat kehidupan sehari-hari. Oke, kita kumpulkan dulu. Pak Sujadi, kalau begitu titik temu antara teknologi dengan teologi ini di mana? Kira-kira menurut? Di kegiatan kita setiap hari, Pak. Oke, sama. Pak Ahmadi,
Hampir benar, tapi belum benar, belum tepat. Semua yang dikerjakan karya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu bahasa khotbah, tapi nggak apa-apa. Nah, jawabnya sederhana, Bapak Ibu. Dicara ya Pak. Apalagi? Dicara ya tadi, dicara bagaimana mempercakapkannya. Apakah Iya. bisa pertemuannya Pak? Oke, kalau gitu titik temunya di mana? Hampir. Di mana? Cara mempercakapkan Ya, tentang Tuhan ya Pak. Ya, hampir benar itu. Ya, tapi titik temunya di mana? Titik temunya di mana? Jawabnya sederhana. Prestasi, Pak. Titik temunya ya di manusia itu. Karena manusialah yang berteologi, manusialah yang juga berteknologi. Karena binatang tidak berteologi ya Pak? Mungkin ya Bu, karena saya belum pernah menjadi binatang. Maksudnya karena binatang tidak berbicara gitu loh, Ya. tidak mempercakapkan. Karena kalau binatang tetap berteknologi Pak, mereka juga punya cara untuk defense bertahan hidup. Iya. Ya. Tapi mereka tidak ada momen untuk membicarakannya. Ya. Nah, dan juga seandainya pun binatang berteknologi, teknologinya hanya sampai di situ saja. Ya kan? Itu binatang. Sedangkan manusia, makanya Bapak Ibu baca ada revolusi teknologi ya. Revolusi. Ya, kita jangankan gitulah. Kita ini kan ibarat orang udah tua kan. Kita tahu dulu dengerin musik itu kayak apa, mulai dari pita kaset yang terlilit-lilit gitu kan, sampai sekarang maju lagi ke piringan hitam gitu kan, dari piringan hitam pita kaset, kemudian apa, laser disc yang gede itu kan, baret aja udah nggak bisa bunyi gitu kan, kemudian masuk lagi, nah itu kan teknologi, artinya teknologi manusia berkembang, manusia di dalam berteknologi berkembang, binatang tidak, gitu kan, gitu. Nah, ini menjadi suatu percakapan yang nanti minggu depan akan menarik. Tetapi akhir dari mata kuliah hari ini, jadi Bapak Ibu akan mengetahui bahwa titik temu teologi dan teknologi adalah pada manusia itu sendiri. Karena manusia di satu sisi berteologi dan selalu berteologi, tetapi di sisi yang lain dalam waktu yang sama, manusia adalah juga selalu berteknologi. Lalu kita hari ini aja kuliah pakai Google Meet kok. Ini kan teknologi untuk bertemu toh. Teknologi komunikasi, teknologi komunikasi. Nah, berarti Pak kalau begitu nanti ada kaitannya dengan kajian manusianya sebagai sosok yang harus diteliti dalam pengertian antropologinya. Oh pasti. Karena manusia adalah titik temunya. Bahkan bukan titik temu, namun juga titik tempur. Gitu kan. Titik temu dan titik tempur antara teologi dengan teknologi itu. Nah, cuman memang hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mencerna dulu dan biarkanlah kita mengendap dulu ya. Nah, seperti kopi itu kalau mengendap kan enak itu mah. Pak malam-malam gini ngomong kopi ya. Kopi itu kalau mengendap dulu terus diminum atasnya enak sekali. Artinya bahwa teologi dan teknologi itu titik temunya adalah manusia itu. Dan bahkan nanti kita akan melihat bahwa bisa jadi
teologi itu adalah produk dari teknologi. Bisa jadi teologi dan teknologi ini bertumbuh secara bersama-sama. Makanya pada tahun 1400-1600 kita melihat peristiwa Kopernikus dikucilkan oleh gereja kan, Galileo, ya kan, diekskomunikasi oleh gereja karena apa? Gereja masih menggunakan apa? Teologi lama bahwa pusat dari alam semesta adalah bumi. Sedangkan Galileo sudah menggunakan teknologi yaitu teropong, sehingga teologinya berubah, kosmologinya berubah. Ternyata menurut penyelidikan dia, bahwa yang menjadi pusat tata surya bukanlah bumi, tapi matahari. Nah, ini kan sebenarnya pertempuran antara sains dengan teknologi. Nah, nanti kita akan singgung itu. Karena teologi dan teknologi itu nanti memang ujung-ujungnya juga merupakan pertempuran antara sains dan agama. Nah, jangan-jangan kita selama ini keliru di dalam memahami baik teknologi maupun teologi itu. Makanya dalam perkuliahan ini kita akan melihat nanti sebenarnya di samping manusia itu sebagai center dari teologi dan teknologi, lalu titik temunya mana gitu. Jadi saya sering mengibaratkan seperti spidol ini ya, batang spidol ini. Terlihat batang spidol ini ujungnya ya memang nggak pernah ketemu. Tapi sebenarnya ketemu juga. Karena batang spidol ini cuma satu. Titik temunya di mana? Di tengah ini. Di tengah ini. Cuma kita terpeleset hanya melihat dua ujungnya yang seolah-olah tidak bertemu, padahal di satu. Nah, disitulah nanti kita akan melihat dan diharapkan sebenarnya dari mata kuliah ini Bapak Ibu memahami secara filosofis teologi dengan teknologi. Bahwa ada Tuhan di dalam teknologi, juga ada teknologi di dalam Tuhan. Karena apa? Teknologi berbicara soal cara. Ya kan? Teknologi berbicara soal cara. Nah, pemahaman kita dari belajar teologi dan teknologi ini nanti diharapkan bisa mendasari itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat fenomena ya, tidak heran kalau anak-anak sekolah minggu kita sekarang susah untuk mengerti cerita Alkitab. Karena apa? Dia lahir di dalam dunia yang teknologinya ketika dia lahir ceprot gitu, udah main iPad gitu, yang virtual dan digital. Sementara Alkitab merupakan gitu kan cerita teologi yang teknologinya masih di masa lampau. Nah, saya pernah cerita sekolah minggu Tuhan adalah gembalaku. Kemudian saya tanya, itu dia membaringkan aku di padang rumput hijau, gadamu dan tongkatmu. Padahal saya tanya pertanyaan sederhana, itu tongkat apa ya adik-adik? Malah dijawab tongsis. Padahal kan tongkat gembala itu kan. Orang jelas itu ceritanya gembala kok. Nah, jadi diharapkan dengan ini nanti mata kuliah ini, jadi Bapak Ibu bisa lebih lagi menceritakan Allah berteologi sesuai dengan zaman ini, gitu kan? Tentunya tidak meninggalkan cerita Alkitab.
tetapi jauh lebih bisa mengkomunikasikan, jauh lebih bisa mendamaikan. Sebenarnya sudah damai sih, cuma hanya karena kita terpeleset hanya selalu melihat ujungnya yang tidak pernah ketemu, kita tidak pernah melihat di bagian ininya. Nah, seperti itu. Itu landasan dari mata kuliah atau perkuliahan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau misal teologi dihubungkan dengan psikologi, Bapak Ibu kan masih muda kan? Nah, teologi dalam kaitannya dengan kesehatan masih muda. Tapi Bapak Ibu akan mengalami kesulitan ketika menghubungkan teologi dan teknologi, apalagi terpleset bahwa teknologi itu soal kabel, soal baterai gitu kan. Nah, itu. Makanya diharapkan perkuliahan teologi dan teknologi ini menjadi dasar untuk kita, Bapak Ibu, mampu berteologi di zaman teknologi ini. Dan nanti kita akan melihat bisa jadi memang teologi itu adalah sebuah produk teknologi atau sebaliknya. Teknologi juga merupakan sebuah produk teologi. Ya memang ini masih pertemuan pertama Bapak Ibu ya, memang agak sedikit mengganggu gitu di kepala gitu kan. Malam-malam membahas beginian yang filosofis, biasanya ibu-ibu mendingan nonton sinetron aja lah gitu kan. Nah, ya saya cuma pilih masalahmu sendiri masuk teologi seperti itu. Ya. Ya, mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Masih ada 15 menit waktu kita. Silakan. Ada? Saya berharap Bapak Ibu, dan saya yakinlah pasti Bapak Ibu dalam pertemuan, maksudnya dalam minggu ini Bapak Ibu akan sedikit terganggu pikirannya karena menghubungkan dua domain ini, teknologi dan teologi gitu kan. Dan ternyata setelah Bapak Ibu lihat tadi, teknologi itu jangan cuma dipahami kabel, tapi soal bercara gitu. Nah, dalam kaitannya berteologi nanti, manusia bercara itu juga memerlukan Tuhan di situ kan. Nah, jadi dia juga berteologi juga sekalian berteologi di saat yang sama. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya kan, kalau begitu memang benar yang diselidiki haruslah senternya ini, pusatnya ini, yaitu siapa? Titik temunya tadi, manusia itu. Kalau ada titik temu, berarti ada titik pisah, titik tempur gitu kan. Nah, selama inilah yang menjadi sorotan cuma titik tempurnya doang, gitu. Seolah-olah teologi ini tidak ada kaitannya dengan teknologi, padahal titik temunya ada. Nah, kita selalu terpeleset pada titik tempurnya ini, padahal ada titik temunya, yaitu manusia itu sendiri. Dia yang berteologi, namun juga di saat yang sama dia juga berteknologi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya sampai hari ini. Ini memang pertemuan pertama, masih mengintroduce peristilahan. Ya. Nanti sambil dibaca-baca itu ya, materinya sudah ada di Google Classroom, terutama pemahaman Heidegger tadi soal ada, berada, dan mengada. Itu tiga hal yang berbeda. Karena ada, dia berada. Karena dia berada, maka dia harus mengada. Itulah manusia. Nah, dalam kegiatannya yang selalu berada dan selalu harus mengada, dia itu berarti berteknologi. Gitu kan. Di dalam kegiatannya dia mengada untuk selalu berada, gitu kan. Nah, manusia selalu menyadari bahwa ada kekuatan di luar dirinya. Disitulah dia pada saat yang sama
dia mengada, dia bercara, dia berteknologi, namun juga sekaligus berteologi. Ini saya lihat mata-mata Bapak Ibu ini sudah mulai mencoba mencari titik temunya, tapi kok nggak ketemu-ketemu gitu ya. Ya, justru itu yang akan menjadi godaan kita pada 16 kali pertemuan ini. Ya, jadi sekali lagi mari kita nikmati bersama pertemuan 16 pertemuan ini dengan tentunya Bapak Ibu boleh bertanya nanti dan kita akan memang ini bukan mata kuliah Ibrani ya Bu Seri ya. Ini mata kuliah jadi sudah dalam pembahasan teknologi dalam kaitannya dengan teologi dengan teknologi. Pak dosen, Ya. mohon maaf Pak. Arah dari pelajarannya teologi dan teknologi ini apa lebih ke mana Pak? Pengajarannya untuk apakah media juga akan kami pelajari Pak? Nah, kan ini bukan penggunaan teknologi untuk berteologi, tapi nanti Bapak Ibu akan menemukan bahkan menemukan irisan antara teologi dan teknologi yang ada pada manusianya itu. Nah, arahnya adalah dalam rangka secara filosofis satu teologi, perkembangan teknologi. Gini loh, Bapak Ibu. Kita kan selalu kan teknologinya maju, tapi kayaknya konsep Tuhannya itu selalu kuno gitu kan. Tuhan yang sebagai imam pakai dia di awan gitu kan. Kok enggak membuat konsep Tuhan yang ada di dunia komputer kuantum gitu lah. Nah, karena apa? Itu akibat dari tadi itu kesenjangan pemahaman antara teknologi dan teologi. Teknologi yang kita sadari semakin maju, tapi seolah-olah teologi tidak berubah gitu kan. Yang di dalam Alkitab itu kan. Nah, sehingga memang rentangnya, maksudnya kalau pemikiran Bapak Ibu seperti itu, rentangnya akan semakin jauh. Teknologinya semakin maju, sementara Alkitabnya, konsep Tuhannya yang di dalam Alkitab, maaf kata, ya begitu-begitu saja kan. Tuhan yang imam gitu kan. Tuhan yang raja gitu kan. Nah, kenapa kok? Nah, terus Bapak Ibu bertanya, Pak kalau begitu apakah boleh nanti membangun sebuah konsep teologi yang kini? Nah, itu adalah salah satu tantangan berteologi dalam konteks teknologi. Bahkan saya katakan boleh dan harus. Itu sebenarnya yang sedang dikejar oleh fisikawan-fisikawan. Mencari Tuhan di dalam teknologi gitu. Sekarang saya mau tanya, bagaimana pengakuan Bapak Ibu atau keyakinan Bapak Ibu? Apakah Tuhan itu tetap di masa lalu saja? Yang di zaman Alkitab ada bukit, ada gunung, ada Taman Eden. Pernah nggak mikir bahwa kemajuan teknologi sampai sekarang kuantum, di situ Tuhan juga ada. Cuma yang menjadi percakapan kan selalu Tuhan yang itu gitu loh. Itu Bu Seri. Kalau Ibu mau tanya. Jadi nanti arahnya kemana? Menemukan Tuhan di dalam teknologi masa kini. Gitu. Pak, apakah ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan para ateis yang menganggap bahwa teologi dan bisa jadi akan ke sana gitu ya Pak? Ya. Paling tidak walaupun tidak ke sana, maksudnya dalam 16 kali pertemuan ini memang ke sana, tetapi seandainya belum nyampe ke sana, tetapi latihan kita di dalam berteologi dan berteknologi di 16 kali kita pertemuan menjadi dasar fundamental kita untuk meredaksikan dalam bahasa saya berteologi pada konteks bukan zaman Taman Eden lagi, tetapi menemukan Tuhan yang ada pada teknologi kuantum bahkan yang terkini sekarang. Begitu. Coba jadi, deh. Iya Pak, jadi artinya kita akan menemukan irisannya lah ya Pak ya. Ya,
Coba deh Bapak Ibu sadari ya, kita ini teknologinya maju. Tapi percakapan Tuhan, masih percakapan Tuhan yang dalam tanda kutip di Alkitab. Bukan salah Alkitabnya loh. Ya memang Alkitab itu dalam tanda kutip produk teologi masa lampau kan. Iya Pak, memang pernah ada pendapat Pak dari seorang ateis mengatakan bahwa orang Kristen itu pandai dari Senin sampai Sabtu. Tapi pada hari Minggu dia akan meletakkan kepintarannya itu di parkiran Pak, begitu dia masuk ke gereja. Tentu itu riskan ya Pak. Akhirnya saya pribadi memahami tujuan kuliah ini adalah menemukan irisannya itu ya Pak ya. Bahkan kita disebut pandai hanya Senin sampai Sabtu. Ya, makanya kuliah ini kita mencoba menjelaskan kepada orang itu minggunya kita nggak bodoh juga gitu. Ya, itu Pak. Ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi dalam mata kuliah ini Bapak Ibu, ini bukan mata kuliah bahasa Ibrani, argumen Bapak Ibu, mari kita latih, mari kita ngomong di sini. Keluarkan keliaran Bapak Ibu, karena memang range-nya mata kuliah ini di situ, menemukan Tuhan di dalam teknologi. Tuhan ada di Facebook, Tuhan ada di, Tuhan ada di Facebook tuh maksudnya gimana? Di dalam teknologinya. Ya. Kita tuh, makanya jangan-jangan gini Bapak Ibu, ini kayak orang NU ya, guyon tapi serius, serius tapi guyon. Maksudnya gini, jangan-jangan Tuhan itu sudah memakai iPad gitu kan. Jangan-jangan Musa ini udah memakai tablet, tapi tabletnya masih kita pahami tablet loh batu sana gitu loh maksudnya. Kenapa sih kita kok tidak berani berpikir bahwa Tuhan yang sekarang itu sudah ada, maksudnya Tuhan yang versi sekarang modern di teknologi itu ada gitu loh. Kenapa kok kita selalu tertinggal dengan Tuhan yang penampakannya selalu masih pakai jubah gitu kan. Ya, memang tambah lama tambah akan ruwet percakapan ini, tetapi paling tidak arah pertemuan mata kuliah ini di situ. Minggu depan kita akan dalami lagi. Nah, hari ini memang masih pengantar yang sifatnya treatment, untuk mentreatment istilah teologi yang Bapak Ibu tidak boleh terburu-buru mengatakan itu ilmu ya, tapi katakan saja percakapan tentang Tuhan. Sedangkan teknologi adalah percakapan tentang berbicara. Jadi Bu Seri ketika mandi gayung pecah, kemudian Bu Seri perlu gayung, ngambil lem, ditambal, itu berteknologi. Ya, memang kalau terjadi kebingungan, itu berarti proses pembelajaran berhasil dan Bapak Ibu tergoda. Seperti itu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kritina, kamu berdoa ke kita. Pak, maaf, GCR-nya minta dikirim ya Pak, linknya ntar ya. Makasih Pak. GCR-nya udah Bang? Belum Pak, belum. Ada ya? Ada kan? Udah pertama Bu Seri. Dari pertama. Udah Pak. Ada, lengkap. Grup WA, grup GCR, sama link ada tuh. Kita kirim lagi nanti. Ya. Oke, Britania berdoa ke kita. Baik, mari teman-teman dan Bapak dosen, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas mata kuliah yang kami terima pada saat malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pengetahuan yang baru Tuhan Kau berikan kepada kami. Bapak, kiranya Tuhan Yesus melalui pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya, kami semakin diberikan hikmat Tuhan Yesus, semakin diberikan pengetahuan akan mata kuliah ini, dan berkati Bapak dosen ya Bapak yang telah mengajari kami, berikan kesehatan dan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Sebentar kami mau istirahat, Tuhan Yesus yang menyertai, memberikan pemulihan kepada setiap kami. Haleluya, amin.
Ya, sampai jumpa minggu depan. Silakan Bapak Ibu keluar dari ruangan ini. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak. Belum.